Hal menarik dari defisit kalori itu adalah defisit itu nggak sekedar soal saya harus potong jatah makan saya. Anda juga tetap bisa melakukan yang namanya defisit kalori walaupun porsi makan Anda itu nggak dikurangi atau tetap di kalori maintenance Anda saat itu. Kok bisa? Gimana caranya? Makanya tonton video ini sampai selesai. Kalau kita lihat definisinya, defisit kalori itu kan ketika Anda membakar lebih banyak kalori daripada yang Anda konsumsi. Jadi nggak sekedar soal memotong kalori saja, tapi juga soal membakar lebih banyak kalori. Porsi makan Anda tetap segitu aja atau cuma di rentang kalori maintenance saat itu, tapi Anda sibukkan aktivitas harian, Anda buat badan Anda lebih banyak mengeluarkan kalori dari hari biasanya, dan Anda lakukan itu secara konsisten setiap hari, maka jadinya ya Anda akan mengarah ke defisit kalori. Belum ngerti juga ya? Saya sederhananya kayak gini nih. Sebelum kita menentukan defisit kalori, kita harus tahu dulu kebutuhan kalori harian kita itu berapa, atau bisa dinamakan dengan kalori maintenance. Selain dipengaruhi oleh antropometri kayak tinggi badan, berat badan, dan lain-lain, itu juga dipengaruhi seberapa aktifnya Anda. Saya kasih contoh. Saya coba hitung TDEE melalui website Legend Athletic. Berat badan saya sekarang ini di 75 dan tinggi 164 karena lagi bulking juga. Nah, misalkan nih, ini sebagai contoh aja ya. Misalkan saya seorang yang mageran, sukanya rebahan, males olahraga, cuman aktif buat kerja kantoran doang. Habis pulang kantor dominannya rebahan, nyantai ya, jadinya saya pilih yang a little di situ kolomnya, bukan non, karena bekerja pun juga bagian dari physical activity, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tapi karena saya pas di kantor kebanyakan duduknya daripada geraknya, ya jadi saya pilih yang little. Tapi kalau kalian kesehariannya itu full total rebahan, gerak cuma buat ngambil sesuatu dan buang sesuatu, jadinya ya bisa pilih yang non ya, atau little to no physical activity. Terus saya pilih yang formula dari Catch McArdle karena di sini pakai peran persentase body fat juga. Misalkan nih body fat saya itu ada di angka misalkan 25%. Dapat angkanya itu dari mana? Bisa lewat alat BIA. Biasanya di pelayanan kesehatan ada itu ya. Terus kalau mau yang lebih modern, yang lebih mahal lagi ada. Biasanya pakai DEXA scan, MRI. Tapi kalau nggak mau ke pelayanan kesehatan bisa pakai metode skinfold testing. Dia itu pakai fat caliper ya. Beli aja dulu fat calipernya. Terus panduannya bisa klik di situs ini nih. Tapi bahasa Inggris kabeh. Loh, ya ditranslate toh. Otakmu mbok dalanan di luar ora dikanggo. Nah, coba kita lihat hasil TDEE saya tadi berapa? 2060 kalori yang saya butuhkan dalam sehari. Nah, misalkan ya saya itu makan di kalori maintenance ya 2060 tadi. Gak perlu saya defisit itu kalorinya, tapi saya rubah gaya hidup saya. Salah satunya dengan merubah aktivitas harian menjadi lebih aktif. Saya nge-gym 5-6 kali seminggu dengan durasi 2 jam. 1,5 jam latihan beban, setengah jam saya gunakan sisanya kardio. Saya tekuni itu yang sebelumnya saya nggak pernah lakukan itu, dan saya tanamkan konsisten di situ. Tapi kok berat badan saya bisa turun loh. Lemak saya kok bisa berkurang. Padahal saya sebelumnya makan seperti biasa, makan sesuai dengan kebutuhan kalori harian yang sebelumnya, dan nggak didefisit itu ya. Nah, ternyata kalau konsepnya seperti itu, poin activity-nya tadi itu nggak berlaku lagi. Sebelumnya kan a little, sedikit aktivitas. Nah, karena olahraga rutin tadi 2 jam sehari selama 5-6 kali per minggu saya jalankan, maka masuknya di a ton atau 10 jam lebih olahraga per minggu. Ingat per minggu ya, bukan per hari. Dan apa yang akan terjadi?
kalori maintain berubah jadi 3000-an kalori loh. Yang biasanya saya nggak kurangin makan, tetap makan di porsi kalori maintain biasanya, ternyata secara nggak sengaja seiring waktu saya sudah defisit kalori loh. Malah hampir 1000 kalori itu defisitnya. Tapi perlu dicatat ya, saya mengacu dari perhitungan di situs ini ya, Legend Athletic. Karena kalau kita telusuri juga banyak situs-situs yang menawarkan kalkulator kalori. Dan kalau misalkan mau yang lebih mantap lagi ya konsultasikan ke dokter atau ahli gizi. Atau setidaknya zaman sekarang itu udah banyak personal trainer yang profesional, jadi bisa konsultasikan juga ke mereka. Nah, dari pembahasan saya ini, buat kalian-kalian yang mager, hobi rebahan, yang awalnya males olahraga, tapi sekarang malah pengen olahraga karena sudah mulai buncit, tapi masih belum ngerti soal diet, soal defisit kalori, soal apa hitung-hitung kalori dari makanan, tenang, mulai aja dulu olahraganya. Rutinkan dan juga konsisten olahraganya, karena kalau aktivitas harian kita itu naik, kebutuhan energi harian juga akan lebih besar dan itu membantu untuk progres komposisi tubuh kita yang lebih baik dan lebih ideal. Walaupun kalian masih belum paham soal diet yang benar itu seperti apa, mulai aja dulu workoutnya, mulai aja dulu latihan bebannya, dan slow but sure sambil belajar ya soal diet yang benar, nutrisi yang benar seperti apa. Ingat, sambil belajar, jangan malah mempertahankan kondisi ketidaktahuan. Ya ini yang seperti yang saya maksudkan sebelumnya. Untuk membuat di luar orang diganggu. Tapi perlu dicatat, metode aktivitas yang saya sebutkan tadi itu nggak berlaku buat orang-orang yang makannya itu over surplus. Saya makan seperti biasa kok, tapi tetap nggak ada perubahan walaupun aktivitas dinaikkan. Pas diselidiki makanan dia yang katanya seperti biasa itu ternyata udah surplus ribuan kalori lebih. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini yang makanannya aja udah surplus tiap hari, maka ketika Anda naikkan aktivitas harian, hasilnya nanti mungkin bisa terjadi defisit kalau cuma 100-300an aja kalori surplusnya. Dan itu tergantung aktivitas juga seberapa intens per minggunya. Tapi kalau sudah ribuan kalori surplusnya, jatuhnya nanti ya kemungkinan menjadi kalori maintenance di saat Anda naikkan aktivitas hariannya. Malah sulit menjadi defisit kalori. Tapi apakah salah kalau jatuhnya ke kalori maintenance walaupun saya sudah over surplus tadi? Ya nggak salah juga, karena prinsipnya kan seperti yang saya bilang tadi, mulai aja dulu workoutnya. Karena tujuan diet kita itu nggak sekedar turun BB doang, tapi soal komposisi tubuh yang lebih ideal. Catat itu. Yang sering terjadi itu adalah mereka nggak mau workout karena berprinsip makanan saya aja belum saya perbaiki, terus ngapain saya workout. Bahkan yang lebih parah adalah orang-orang di sekitar dialah yang menjatuhkan semangatnya. Ngapain kamu olahraga mati-matian, makananmu aja masih berantakan seperti itu. Ya kesel ya kalau dikatain kayak gitu ya. Tapi ingat ya, ketika Anda konsisten menjalani workoutnya, maka lambat laun Anda akan mulai mempelajari tentang nutrisinya juga. Dan akhirnya akan mendapatkan hasilnya juga. Karena progres tiap orang itu berbeda-beda. Tantangan tiap orang itu berbeda-beda. Ketika orang terbiasa makan banyak dan kita paksa untuk stop makan ini, stop makan itu secara singkat, maka ujung-ujungnya malah mengarah ke diet yoyo. Dietnya hanya sementara karena dia nggak sanggup. Makanya saya lebih suka kalimat nikmati setiap momennya, nikmati setiap perjalanannya. Karena semakin menantang perjalanannya, hasil akhirnya akan semakin berkesan. Dan perlu dicatat, setiap kita naikin aktivitas harian kita, tetap kita kontrol kalori maintain kita saat itu. Karena takutnya kita udah defisit terlalu jauh. Patokan rentan defisit aman itu kan di 15-25%. Kalau di saya yang punya kalori maintain 2400 kalori, maka kalau dikurang 25% ya sekitar 1800 kalori yang harus saya makan, dan saya udah defisit 600-an kalori. Jangan sampai kita defisit dengan drastis. Defisit drastis itu berbahaya,
Gak hanya mempengaruhi fisik tapi juga mental kalian loh. Sudah energinya low, recovery lambat, strength-nya menurun, badan sakit semua, tidur sulit, muka gak fresh kayak zombie, kayak orang sakit. Ditambah lagi kadang mood naik turun, mudah marah, mudah tersinggung. Dan itu berbahaya kalau diterapkan dalam waktu yang lama. Lah, terus gimana tuh buat yang biasanya ikut event body contest? Yang mereka bisa kering, ototnya tahunan. Buat mereka yang udah mencapai body lean, prioritas mereka bukan lagi soal defisit kalori. Prioritas mereka bukan lagi soal membakar lemak secara cepat. Tapi prioritas mereka itu adalah soal maintenance nutrisi yang bijak dan pas. Dan juga aktivitas harian yang pas. Dan biasanya buat mereka-mereka yang bodinya kering tahunan itu, tanya aja ke mereka. Kapan terakhir mereka makan gorengan? Kapan terakhir minum soft drink yang tinggi gula? Biasanya mereka-mereka yang udah lean tahunan itu terbiasa dengan menjaga nutrisi yang itu aja makanannya. Bahkan ada yang hambar mulu, kurang bumbu lah, kurang sedap lah. Tapi mereka udah terbiasa seperti itu. Gak kayak kita-kita yang baru ngelihat ada tren makanan baru udah gercep buat nyobain. Waduh. Selain itu juga buat mereka-mereka yang punya body kering tahunan itu, mereka juga peka dalam hal adaptasi tubuh. Kalau dirasa lemes banget, energi low banget, maka biasanya mereka selingi dengan diet break. Diet break. Nah, soal ini udah saya jabarin di video reverse diet, bisa ditonton dulu videonya itu. Tapi yang jadi persoalan adalah kebanyakan orang salah mengartikan kata otot kering itu sendiri. Dikira kalau six pack-nya masih muncul, wah berarti itu ototnya kering. Padahal ada persentase body fat yang mempengaruhi seberapa lean seseorang. Jadi kalau body fat kalian di rentang 14%-an, ya itu six pack-nya bakal terlihat. Bentuk ototnya juga lebih jelas. Tapi ketika seseorang mulai ikut kompetisi binaraga, maka dia harus menurunkan body fat menjadi single digit di rentang 10% ke bawah, biasanya di 5-9%. Nah, di rentang body fat ini nggak cuma soal bentuk otot yang lebih jelas, tapi serabutnya juga bakal terlihat jelas atau yang dinamakan dengan shredded ya. Nah, serabut itu bakal terlihat kalau orang itu lagi mempres ototnya. Biasanya ya misalkan saat melakukan pose-pose binaraga di panggung. Kalau pas lagi lempeng, pas lagi santai yang nggak begitu kelihatan serabut-serabutnya tadi. Jadi mereka-mereka yang punya otot kering itu sebenarnya sulit atau mengarah ke gak bisa mempertahankan body fat single digit dalam waktu berbulan-bulan apalagi bertahun-tahun. Biasanya mereka yang mengejar body fat single digit hanya saat akan mengikuti pertandingan binaraga saja. Kalau udah selesai tanding, ya mereka bakal maintain di rentang body fat yang lean tadi 10-14% tadi. Jadi pas ketemu event berikutnya mereka nggak gelabakan nurunin body fatnya. Tapi buat kalian-kalian yang tujuannya nggak mengarah ke body shredded, untuk body competition ya nggak usah berpusing-pusing ngurusin soal itu. Tentukan sesuai tujuan kalian masing-masing. Gue Fit Setiawan, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.